sebuah pantai yang menjadi rumah, sumber nafkah, dan warisan budaya bagi ribuan nelayan tradisional. Tapi kini, pantai itu berubah menjadi kawasan mewah, hunian eksklusif, dan pusat komersial. Inilah cerita tragis Pantai Indah Kapuk 2 atau PIK 2 di pesisir utara Tangerang, Banten. Mega proyek yang mengakomodifikasi pesisir, merampas hak publik nelayan, dan menciptakan ketimpangan ekstrim dalam nama pembangunan. Pembangunan Pantai Indah Kapuk 2 sebagai kawasan terpadu elit didasarkan pada kerangka hukum nasional untuk memfasilitasi investasi besar. Awalnya ditetapkan sebagai proyek strategis nasional yang memberikan kemudahan perizinannya. Namun, status ini dicoret pada September 2025 melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025 menyusul Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/HUM/2025 yang menyoroti kurangnya partisipasi publik dan risiko hukum. Dasar konstitusionalnya merujuk pada Undang-Undang 1945 Pasal 33 Ayat 3 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk kemakmuran rakyat, serta Pasal 28H Ayat 1 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik. Tetapi pada praktiknya, reklamasi pesisir di Pantai Indah Kapuk 2 menimbulkan kontroversi karena memprioritaskan kepentingan swasta atas hak nelayan. Implementasi Pantai Indah Kapuk 2 sering inkonsisten dengan undang-undang pendukung, seperti Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang yang menekankan keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan umum, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang mengatur zonasi untuk fungsi sosial dan fungsi lindung. Reklamasi mengganggu hidrologi, merusak mangrove, dan meningkatkan risiko banjir. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Ketimpangan pembangunan di kawasan pesisir Pantai Indah Kapuk PIK 2 menunjukkan adanya perbedaan yang tajam antara kawasan modern yang dibangun untuk kepentingan ekonomi elit dan kondisi masyarakat nelayan lokal. Pembangunan hunian mewah dan pusat bisnis menciptakan kemajuan, akan tetapi di saat yang sama mengurangi akses masyarakat pesisir terhadap ruang hidup dan sumber kehidupan mereka, khususnya di pesisir dan di laut. Kondisi ini mencerminkan fenomena gate community di mana pembangunan menjadi pembatas sosial dan ruang antara kelompok elit dan masyarakat lokal. Nelayan tradisional semakin terpinggirkan karena alih fungsi wilayah pesisir dan laut yang sebelumnya menjadi ruang publik berubah menjadi kawasan private. Kondisi ini mencerminkan fenomena gate community di mana pembangunan menjadi pembatas sosial dan ruang antara kelompok elit dan masyarakat lokal. Nelayan tradisional semakin terpinggirkan karena alih fungsi wilayah pesisir dan laut yang sebelumnya menjadi ruang publik berubah menjadi kawasan private. Praktik ini dikenal sebagai ocean grabbing, yaitu perampasan ruang laut yang menghilangkan akses nelayan terhadap wilayah tangkapnya. Alih fungsi pesisir juga berdampak pada kerusakan lingkungan seperti hilangnya ekosistem mangrove dan menurunnya hasil tangkapan ikan. Selain itu, kebijakan pembangunan ini seringkali dilegitimasi melalui proyek strategis nasional atau PSN yang cenderung mengutamakan kepentingan investasi dibandingkan perlindungan hak masyarakat pesisir. Dalam perspektif ekonomi
dan politik. Dalam perspektif ekonomi politik, kondisi tersebut mencerminkan praktik accumulating by disposition, yaitu akumulasi keuntungan oleh pemilik modal melalui perampasan ruang hidup masyarakat. Negara berperan besar dalam memfasilitasi investasi, namun kurang optimal dalam melindungi nelayan kecil. Akibatnya, terjadi ketidakadilan sosial dan lingkungan, yang di mana masyarakat pesisir menanggung dampak negatif pembangunan, sementara manfaat ekonomi hanya dirasakan oleh kelompok tertentu. Dalam mega proyek PIK 2, pesisir tidak lagi dipahami sebagai ruang hidup bersama yang menopang keberlanjutan sosial, ekonomi, dan budaya nelayan, melainkan direduksi menjadi komoditas ekonomi bernilai tinggi. Proses ini tampak sejak tahap perencanaan ketika berbagai dokumen kebijakan dan perizinan mempresentasikan proyek sebagai upaya pembangunan, peningkatan investasi, dan pertumbuhan ekonomi. Narasi resmi tersebut menempatkan pesisir sebagai ruang yang siap dikembangkan, seolah-olah netral dan kosong dari relasi sosial, sejarah, serta ketergantungan hidup masyarakat nelayan pesisir. Namun, ketika rencana tersebut memasuki tahap implementasi, lalu muncul ketidaksesuaian yang tajam antara apa yang dijanjikan dan apa yang terjadi di lapangan. Ruang pesisir yang dalam perencanaan diklaim tetap memperhatikan kepentingan publik, justru mengalami pembatasan akses, alih fungsi, dan penguasaan oleh kepentingan privat. Nelayan yang selama ini bergantung pada pesisir dan laut sebagai sumber penghidupan dihadapkan pada perubahan drastis. Jalur melaut tertutup, wilayah tangkap menyempit, dan aktivitas sehari-hari mereka dianggap mengganggu logika kawasan eksekutif investasi. Inkonsistensi ini menunjukkan bahwa rencana pembangunan lebih berfungsi sebagai legitimasi administratif daripada komitmen nyata untuk melindungi hak publik. Ketidaksesuaian antara rencana dan implementasi tersebut tidak dapat dilepaskan dari cara negara memposisikan diri dalam kerangka kapitalisme dan investasi. Negara hadir bukan semata sebagai pengatur yang netral, melainkan sebagai aktor yang aktif memfasilitasi akumulasi modal, instrumen hukum, perizinan, dan kebijakan tata ruang yang digunakan untuk mengamankan keberlangsungan proyek. Sementara perlindungan terhadap nelayan pesisir menjadi subordinat. Dalam konteks ini, hukum tidak bekerja sebagai emansipasi, melainkan sebagai mekanisme legalisasi perampasan ruang hidup. Dampak dari inkonsistensi ini dirasakan langsung oleh nelayan pesisir dalam bentuk hilangnya hak publik atas wilayah pesisir, hak untuk mengakses laut, mempertahankan mata pencaharian, dan melanjutkan praktik sosial budaya yang telah diwariskan dari generasi ke generasi telah terkikis oleh kepentingan investasi megaproyek pesisir, yang awalnya merupakan ruang bersama telah diubah menjadi ruang eksklusif berdasarkan logika nilai tukar, bukan nilai guna bagi masyarakat setempat. Kerusakan ekologis yang menyertai pembangunan semakin memperburuk situasi ini, karena beban lingkungan ditanggung oleh nelayan, bukan oleh investor. Dengan demikian, bahwa inkonsistensi antara rencana dan implementasi mega proyek PIK 2 mencerminkan masalah yang struktural yang lebih luas. Hal ini menunjukkan bagaimana pembangunan pesisir dalam kerangka hukum, kapitalisme, dan investasi beroperasi sebagai proses komodifikasi ruang yang secara sistematis menghilangkan hak publik nelayan pesisir. Narasi ini menegaskan bahwa konflik yang muncul bukan hanya akibat kesalahan kebijakan teknis, melainkan akibat pilihan politik dan ekonomi yang menempatkan kepentingan modal di atas keadilan sosial dan keberlanjutan komunitas pesisir. Solusi dan rekomendasi dari permasalahan alih fungsi pesisir dan terebutnya ruang publik bagi nelayan tradisional dapat terpetakan dengan pendekatan STEPI, di mana dalam aspek sosial, pemerintah perlu mengakui nelayan pesisir sebagai subjek utama pembangunan pesisir, bukan sekedar pihak terdampak. Caranya yaitu dengan memperkuat mekanisme partisipasi, diadakannya forum konsultasi publik yang bersifat inklusif, transparan, dan memiliki daya ikat terhadap kebijakan, dan juga perlu adanya skema perlindungan sosial dan hukum bagi nelayan yang kehilangan akses tangkap akibat pembangunan.
Dalam aspek teknologi atau teknologikal, pembangunan pesisir harus memanfaatkan teknologi yang berpihak pada keberlanjutan, yaitu dengan cara pengembangan teknologi pemetaan partisipasi berbasis GIS untuk mengakui wilayah tangkap tradisional nelayan sebagai bagian dari perencanaan tata ruang, dan juga teknologi informasi dapat digunakan untuk membuka akses dan data perizinan dengan AMDAL secara transparan. Selanjutnya, dalam aspek ekonomi atau ekonomik, dengan mengembangkan skema ekonomi alternatif bagi nelayan seperti penguatan koperasi nelayan, diversifikasi mata pencaharian berbasis laut, serta kompensasi ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Negara perlu memastikan bahwa manfaat ekonomi pembangunan pesisir tidak terpusat pada investor, tetapi terdistribusi secara adil. Dalam aspek lingkungan atau environmental, penegakan ketat prinsip pembangunan berkelanjutan melalui audit lingkungan independen, evaluasi ulang AMDAL, serta pemulihan ekosistem pesisir yang telah terdampak, perlindungan mangrove, kawasan tangkap tradisional, dan kualitas perairan harus menjadi prioritas dari kebijakan. Dan yang terakhir, dalam aspek nilai atau etika, yaitu values, yaitu dengan menempatkan hukum tidak semata sebagai alat legitimasi investasi, tetapi sebagai instrumen perlindungan hak publik. Negara dituntut untuk berpihak secara moral kepada masyarakat pesisir sebagai penjaga ruang laut. Pada akhirnya, masa depan pembangunan pesisir Indonesia sangat ditentukan oleh keberanian negara dalam menata ulang relasi antara hukum, modal, dan masyarakat. Jika pembangunan terus dijalankan dengan mengorbankan kelompok rentan, maka konflik sosial dan krisis ekologis akan terus direproduksi. Sebaliknya, dengan menjadikan keadilan sosial, berkelanjutan lingkungan, dan etika publik sebagai fondasi dari kebijakan, pembangunan pesisir dapat diarahkan untuk benar-benar mewujudkan kesejahteraan bersama, bukan sekedar akumulasi keuntungan bagi segelintir pihak saja.